Kembali lagi di channel yang membahas seputar tentang trading. Sangat aneh hidup di dalam dunia tanpa yang namanya sebuah aturan. Seperti halnya dalam trading, perlu namanya memiliki seperangkat sebuah aturan yang harus dipatuhi. Jujur saja, dalam trading sebenarnya tidak memiliki sebuah aturan apapun. Bisa kita masuk dan bisa kita keluar kapanpun kita mau. Bisa menambah atau bisa juga mengurangi sebuah posisi kita dalam sebuah perdagangan tersebut. Satu hal yang menghalangi yaitu kita tidak bisa berpartisipasi dalam perdagangan tersebut adalah hanya ketersediaannya uang. Selain itu, kita bisa juga memutuskan apa yang kita inginkan dan kapan kita tidak menginginkan untuk berdagang. Tidak banyak bisnis yang menyediakan sebuah kebebasan sebanyak ini, karena tidak ada aturan yang baku dalam sebuah perdagangan tersebut. Tapi harus membuat sebuah aturan diri sendiri. Bila tidak, maka kita akan dibanjiri yang namanya banyak kemungkinan yang berbeda di dalam pasar tersebut. Apabila memutuskan sebuah perdagangan tanpa menggunakan sebuah aturan, saya yakin tidak akan sukses dalam sebuah perdagangan ini. Kebebasan itu memang bagus, tetapi membutuhkan apa yang saya sebut sebagai kebebasan yang terstruktur. Pada dasarnya, hal itu berarti harus bisa berdagang kapanpun kita mau, tetapi perdagangan tersebut harus sesuai dengan aturan yang kita buat atau yang dibuat oleh diri sendiri. Karena aturan tersebut akan membantu untuk menjadi kita lebih disiplin. Karena aturan tersebut akan membantu kita lebih konsisten dengan perdagangan tersebut. Dan aturan tersebut akan membantu kita menghindari namanya sebuah kesalahan-kesalahan yang bisa menghabiskan dana kita dalam sebuah perdagangan. Sekitar sekali dalam 6 bulan atau kurang lebih 7 atau 8 bulan, saya membuat sebuah aturan trading yang baru bagi saya, dan aturan-aturan ini membantu saya untuk lebih terstruktur dalam sebuah melakukan yang namanya sebuah perdagangan. Dan biasanya saya mengalami hari-hari yang buruk apabila saya tidak mengikuti yang namanya aturan yang saya buat. Dan tentu saja biasanya saya mengalami hari-hari yang baik dalam sebuah perdagangan karena saya mengikuti aturan-aturan yang saya buat. Tidak peduli tipe trading apa yang dilakukan, maka harus memiliki yang namanya seperangkat sebuah aturan yang membuat perdagangan menjadi
terstruktur. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak mau membuat yang namanya aturan untuk diri sendiri, karena apabila mereka membuatnya, maka mereka akan memikul yang namanya sebuah risiko dari sebuah aturan tersebut. Dan seperti kita tahu, kebanyakan orang tidak mau mengikuti aturan tersebut. Tetapi seperti kita tahu juga, satu-satunya cara untuk menjadi sukses dalam trading adalah dengan bertanggung jawab 100% dan bertindak pada kepentingan utama. Misalnya kita membuat sebuah aturan atau buat sebuah konsep dalam perdagangan kita. Misalnya selalu gunakan stop order, baik itu loss ataupun stop loss ataupun take profit. Saya tidak pernah melakukan perdagangan tanpa menggunakan yang namanya stop order. Terus aturan yang lain, misalnya setelah 3 kali perdagangan dalam keadaan rugi dalam waktu sehari, maka berhentilah untuk trading. Artinya jangan menggali lubang dalam lubang yang lebih dalam. Terus misalnya aturan yang lain, jika saya mendapatkan sebuah keuntungan 200 sampai 400 pip dalam sebuah perdagangan saya, maka saya akan menggerakkan sebuah stop order saya ke arah market tersebut. Artinya, apabila saya mendapatkan uang yang cukup dari sebuah perdagangan, saya tidak akan mengizinkan uang tersebut hilang dalam perdagangan yang sama. Terus seperti aturan yang lain, katakanlah pertimbangkan sebuah sinyal yang ada dalam pasar. Mungkin dengan sinyal seperti pola candle, ataupun dengan garis trend, ataupun dengan yang lain dengan menggunakan indikator-indikator. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Saya biasanya mendapatkan masalah apabila saya mengikuti sebuah perasaan saya dalam pasar. Saya lebih sukses saat saya menggunakan bagan atau teknik-teknik untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Terus bisa lagi aturan yang kita buat, gunakan aturan yang terdapat dalam catatan kita. Hal itu sangat berguna untuk membuat kita tetap disiplin dalam sebuah perdagangan. Terus jangan melakukan sebuah perdagangan dalam volume tipe liburan atau market terlalu lambat. Ini bisa mengakibatkan banyak kemungkinan buruk, maka jangan berdagang. Lebih baik untuk aktivitas yang lain. Hampir setiap hari, hampir setiap saat, pada saat saya berdagang dalam pasar yang jenis ini pasar
tipe pasar libur, terus market pun terlalu lambat. Maka saat berdagang dalam pasar jenis ini, keuntungan saya lebih kecil dari sebuah kerugiannya, artinya tidak sesuai. Terus buat aturan yang lain, misal selalu bertindak pada kepentingan utama. Inilah yang selalu saya coba dan saya lakukan dalam setiap perdagangan yang saya lakukan. Saya menyadari bahwa hanya diri saya sendiri yang bertanggung jawab atas hasil yang saya dapatkan dari sebuah perdagangan tersebut. Terus berdaganglah secara konsisten. Terus cari cara tanda-tanda yang bisa membantu mengeksekusi suatu perdagangan. Ini adalah sebuah teknik profil pasar yang saya gunakan untuk menemukan sebuah area yang mana mendukung atau yang melawan, ataupun dari kebalikannya. Terus aturan yang lain, misalnya bersikaplah santai terhadap perdagangan tersebut. Apabila perdagangan tidak menyenangkan dan tidak dapat dinikmati, maka hal itu tidak cukup bernilai untuk dilakukan. Artinya apa? Ini dapat Anda jelaskan mengenai diri Anda sendiri, yaitu bersikaplah santai terhadap perdagangan. Apabila tidak dapat dinikmatinya, maka tidak akan sukses dalam sebuah perdagangan tersebut. Misalnya juga tidak harus berdagang di setiap hari. Kadang-kadang saya meninggalkan pasar atau tidak melihat market dalam beberapa hari atau dalam sehari itu. Biasanya hal ini akan bisa menyegarkan pikiran kita sehingga kita masuk pasar menjadi segar kembali di hari-hari yang lain. Terus misalnya membuat sebuah aturan menunggu sampai pasar memperlihatkan apakah ia membuat satu kali. Ini adalah cara baik untuk menunggu dengan sabar, untuk menemukan yang namanya sebuah kesempatan dalam sebuah perdagangan. Teknik ini adalah teknik yang mengikuti yang namanya sebuah tren yang secara konstan saya perhatikan. Nah, hal-hal tersebut adalah perangkat aturan yang selalu saya gunakan hampir secara otomatis. Saya sangat percaya bahwa sebuah kemampuan untuk mematuhi perangkat yang saya buat tersebut adalah gambaran langsung dari berapa banyak uang yang akan saya hasilkan dari sebuah perdagangan yang dilakukan tersebut. Maka semakin saya mengikuti aturan yang saya buat, maka semakin baik saya dalam sebuah perdagangan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Saya cukup yakin bahwa hal yang sama akan terjadi pada trader lainnya. Walaupun saya menyatakan bahwa harus
mempunyai yang namanya aturan diri sendiri. Bisa juga menggunakan aturan saya sebagai tuntunan. Tetapi yang penting adalah harus merasa nyaman dengan sebuah aturan tersebut, ataupun merasa nyaman dengan aturan yang telah diciptakan. Saya tahu saya sangat nyaman dengan sebuah aturan-aturan saya yang telah saya buat. Maka Anda harus melakukan hal yang sama dengan aturan-aturan tersebut, atau yang kiranya menjadikan teman-teman untuk nyaman dalam sebuah aturan dalam perdagangan tersebut. Tapi apabila tidak nyaman, akan sulit untuk mengikutinya dan kemungkinan mendapatkan sebuah keuntungan akan menjadi sangat kecil dalam perdagangan tersebut. Satu hal yang umum dalam trading adalah godaan untuk tidak mengikuti yang namanya aturan satu kali saja. Nah, hal ini datang dari sebuah pikiran akan adanya sebuah kemungkinan mendapatkan hasil yang baik dari sebuah perdagangan. Ini adalah sebuah jebakan yang sering menjebak para seorang trader, baik trader baru ataupun trader yang sudah berpengalaman juga. Kebanyakan orang terjebak karena mereka memiliki yang namanya ketakutan kehilangan langkah yang lebih besar. Contoh yang baik adalah pada saat melihat Dow Jones naik 250 poin, maka akan merasa harus menemukan cara untuk mempertahankan pasar, walaupun hal tersebut mungkin melawan banyak aturan yang telah dibuat. Makanya sedapat mungkin hindari sebuah jebakan melakukan perdagangan karena takut kehilangan langkah yang besar. Ini bukanlah sebuah tindakan yang sesuai dengan kepentingan utama. Saya punya berita, langkah yang besar ada setiap hari. Selain itu, kebanyakan orang tidak berpikir secara realistis mengenai sebuah kehilangan langkah yang besar tersebut. Pada saat kehilangan sebuah kesempatan, maka memiliki yang namanya tendensi untuk memikirkannya secara tidak realistis. Maka Anda akan melihat seluruh sebuah kesempatan tersebut atau kesempatan yang besar dan berpikir apa yang bisa dilakukan untuk menangkap seluruh sebuah kesempatan tersebut. Saya rasa kita semua tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, tapi pikiran kita menjebak kita dan berkata kita tidak boleh kehilangan sebuah kesempatan. Sekali lagi, pasar tidak berhenti bergerak apabila Anda tidak bisa meraih sebuah kesempatan yang telah lalu. Cari sebuah kesempatan yang baru, jangan biarkan pikiran Anda mempermainkan. Oke, salam sukses dan salam profit.